Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Desa Kersana, di ujung barat Pulau Jawa, adalah sebuah desa yang dikelilingi oleh hutan lebat dan pegunungan yang menjulang tinggi. Sebuah tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota, di mana kehidupan mengalir pelan, seolah terjaga oleh waktu yang tidak pernah terburu-buru. Warga desa Kersana, meskipun jarang berinteraksi dengan dunia luar, memiliki ikatan yang sangat kuat satu sama lain. Mereka hidup dengan budaya yang sederhana dan dekat dengan alam. Setiap rumah terbuat dari kayu dan bambu yang dibangun dengan tangan, dan halaman-halaman rumah dipenuhi dengan tanaman herbal serta bunga-bunga yang harum. Desa ini terkenal dengan kebun kelapanya yang luas, hasil bumi yang melimpah, serta pepohonan besar yang menjulang tinggi di hutan sekitarnya, menyelimuti desa dalam keheningan yang hanya terganggu oleh suara angin yang berbisik di antara dedaunan. Tradisi dan kebiasaan lama masih dipertahankan hingga kini, turun-temurun. Setiap hari, ibu-ibu desa berkumpul di balai desa untuk menyulam, bertukar cerita, dan berbagi resep masakan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Di siang hari, para pria akan pergi ke kebun kelapa milik Juragan Tanri yang sudah menjadi mata pencaharian utama mereka, sementara anak-anak bermain riang di sepanjang sungai kecil yang mengalir tenang, menyanyikan lagu-lagu tradisional yang mereka pelajari sejak kecil. Kehidupan di desa ini memang damai, tetapi jauh dari sempurna. Di balik ketenangan itu, ada rahasia yang hanya diketahui oleh mereka yang tinggal di sini. Rahasia tentang hutan yang dianggap keramat, tempat yang seringkali mengundang cerita-cerita menyeramkan dari mulut ke mulut. Meskipun mereka hidup dalam keharmonisan, setiap malam tiba, ketegangan mulai terasa di udara. Banyak yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar, lebih tua, yang mengawasi desa ini dari balik pepohonan rimbun. Hanya sedikit yang tahu tentang kegelapan yang datang dari hutan itu. Namun bagi mereka yang merasakan, hutan itu bukanlah tempat yang bisa disinggahi tanpa konsekuensi. Nina, seorang gadis muda berusia 23 tahun, selalu dikenal dengan pesonanya yang lembut dan penuh kasih. Warga sekitar sering memanggilnya Nining, gadis dengan wajah yang begitu cantik, penuh kebaikan, dan tak pernah terlihat marah. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa tegang, dan langit mendung seolah memberi pertanda buruk. Nining, yang saat itu sedang berdiri di depan cermin besar di rumahnya, menatap bayangannya yang tersenyum cerah. Rambutnya yang hitam panjang itu sudah dikepang rapi oleh ibunya, Rini, dengan bunga kamboja yang cantik di tengahnya. "Bagaimana penampilanku, Bu?" tanya Nining sambil memutar tubuhnya di depan cermin, berharap ibunya memuji. Rini, dengan senyum penuh kasih sayang, menjawab, "Kamu cantik sekali, sayang," semakin menawan. Dia mencolek pipi Nining yang memerah, membuat gadis itu tersenyum bahagia. Nining hanya tertawa kecil. "Terima kasih, Bu. Nining berangkat dulu." "Ya, makanan untuk ayah sudah siap." Dia mencium tangan ibunya dengan lembut, lalu membawa rantang besar menuju pintu. Rini masih menatap Nining dengan mata penuh perhatian, meskipun merasa ada sesuatu yang aneh dengan perasaannya saat itu. "Jaga diri baik-baik." "Ya, Nining. Hati-hati di jalan," pesan Rini, sedikit cemas. "Tenang saja, Bu. Nining akan hati-hati," jawab Nining sambil mengedipkan mata, tersenyum cerah, dan berjalan menuju hutan yang membelah jalan menuju kebun kelapa milik Juragan Tanri, tempat ayahnya bekerja. Namun, Rini tetap merasa gelisah. Perasaan tidak enak merayap di hatinya, membuatnya mondar-mandir di rumah, menunggu Nining pulang. Sudah semakin sore, dan hujan mulai turun dengan derasnya. Rini memandang keluar jendela, khawatir. Kenapa Nining belum pulang juga? Hujan semakin deras. Dia mulai menyesal tidak ikut mengantarkan makanan itu sendiri. Di luar, angin bertiup kencang. Nining yang berjalan dengan ringan sambil bersenandung mendadak berhenti,
merasakan angin yang semakin keras. Dia menatap ke atas dan melihat langit yang semakin gelap. Mendung menyelimuti seluruh desa. Sepertinya hujan akan turun deras. Aku harus cepat, gumamnya, mempercepat langkah. Namun, saat Nining melangkah semakin jauh ke dalam hutan, perasaan tidak nyaman semakin menggelayuti hatinya. Suara gemerisik daun yang tertiup angin terdengar semakin keras, membuatnya merasa seperti dia sedang diawasi. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, terdengar suara keras. Crack! Suara ranting patah itu membuat Nining terkejut. Dia berhenti dan menatap sekeliling dengan cemas. "Siapa di sana?" teriaknya. Namun hanya keheningan yang menyambut. Tidak ada suara, hanya angin yang menderu semakin kencang. Nining menggenggam rantang di tangannya erat-erat, merasa tubuhnya sedikit gemetar. Dia mulai berjalan mundur, hati-hati, tetapi tiba-tiba seseorang muncul di depan jalannya. Nining terkejut dan langsung menabrak tubuh seseorang. "Ah!" pekiknya. Di depannya, dua pria asing berdiri dengan senyum penuh ketamakan. Mereka mengenakan pakaian gelap dan mata mereka tajam menatapnya. "Siapa kalian?" tanya Nining dengan suara bergetar. "Tenang saja, sayang. Kami hanya ingin berbicara," jawab salah satu pria itu, tersenyum jahat. Senyum mereka begitu penuh makna, membuat Nining merinding. Dia mundur sedikit, mencoba mencari jalan untuk lari, tetapi pria itu segera melangkah mendekat. "Kau tak akan kemana-mana, cantik. Kami hanya ingin bersenang-senang denganmu," ucap pria itu sambil meraih dagu Nining. Nining menendang keras kaki pria itu dan berlari, tetapi salah satu pria yang lain menahan tubuhnya. "Jangan lari!" teriak pria bertopeng yang muncul tiba-tiba. Nining merasa tubuhnya semakin lemas. Ketakutan. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Kalian mau apa?" teriak Nining. Panik. "Jangan khawatir, Nining. Semua akan selesai sebentar lagi," jawab pria bertopeng itu dengan suara berat dan penuh ancaman. Sementara dua pria lainnya mulai mendekat, memegang tubuh Nining dengan kuat, merobek pakaiannya, dan membuat tubuhnya terkapar di tanah. Dengan cepat, Nining mencoba melawan, berteriak meminta tolong, tetapi suara teriakannya tenggelam dalam hutan yang sepi. Teriakannya tidak pernah sampai ke telinga siapapun. Air mata Nining terus mengalir. Tubuhnya mulai terluka. Mereka bertiga tanpa ampun terus melampiaskan nafsu bejat mereka. Darah segar keluar dari hidung dan sudut bibirnya. Setelah mereka merasa puas, tubuh Nining dibiarkan begitu saja. Rantang yang dia bawa terjatuh dan isi makanan yang disiapkan untuk ayahnya berserakan di tanah. Tidak berharga lagi. Mereka meninggalkan Nining yang lemah, berlumuran darah. "Selesaikan saja, aku akan menangani sisanya," ucap pria bertopeng itu, sambil berjalan menjauh. Pria bertopeng itu kemudian mendekat ke tubuh Nining yang tergeletak tak berdaya. Dengan hati dingin, dia memeriksa leher Nining, memastikan bahwa gadis malang itu telah meninggal. "Baiklah, kau sudah mati," gumamnya. Dia menarik tubuh Nining dengan kasar, menyeretnya ke sebuah lubang yang telah digali sebelumnya. Hujan mulai turun dengan derasnya, mengguyur tanah yang semakin basah. Sementara pria itu terus menimbun tubuh Nining dengan tanah. "Hujan semakin deras, aku harus pergi," kata pria itu, menyembunyikan alat yang dia bawa, dan segera meninggalkan lokasi. Tanah yang menutupi tubuh Nining tampak bergerak. Sebagian besar tubuhnya tertimbun dengan tanah yang basah. Rini di rumah terus menunggu. Kecemasan semakin menggerogoti pikirannya. Hujan semakin deras. Waktu semakin larut. Dan Nining belum juga pulang. Rini mulai tidak bisa menahan ketakutannya. Kenapa Nining belum pulang? Pikirnya. Suasana menjadi mencekam. Dan Rini berlari menuju kamar Arif, anak pertamanya. "Arif, cepat! Cari Nining, dia belum pulang," teriak Rini, hampir menangis. Arif yang baru saja bangun tidur tampak bingung. "Apa yang terjadi, Bu?" "Nining belum pulang, cepat cari dia," ucap Rini dengan penuh tekanan. "Tapi, Bu..." Arif terlihat enggan. "Jangan menunggu lagi, cari dia. Jika tidak, Ibu tak akan menganggapmu anakku lagi," ucap Rini.
dengan nada yang penuh ancaman. Arif terpaksa keluar, menembus hujan lebat, dan memasuki hutan mencari adiknya. Dasar gadis menyusahkan, gumamnya dengan kesal. Dia berjalan semakin dalam, merasakan hawa dingin yang menusuk kulitnya. Di tengah hutan, di sebuah gubuk tua, Arif berhenti sejenak. Dia menatap langit yang semakin gelap. Suara angin menderu, dan tetesan hujan turun dengan derasnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara lirih yang familiar. "Akang!" Suara itu terdengar seperti Nining. Arif berbalik, matanya membesar, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di sana, di tengah hujan, berdiri sosok Nining dengan wajah pucat, tubuh basah kuyup. "Ini tidak mungkin," lirih Arif, kebingungan. Namun, saat sosok Nining semakin mendekat, ada sesuatu yang tidak beres dengan pandangannya. Wajahnya kosong, dan matanya hanya menatap kosong. Tubuh Nining yang basah kuyup tampak lemah dan tak bergerak. "Ini bukan Nining," pikir Arif. Tetapi saat ia hendak lari, sosok itu tiba-tiba menghilang, menyisakan udara dingin yang menusuk. Arif terjatuh, ketakutan, dan tidak bisa bergerak. Suasana di hutan semakin mencekam, dan suara gemerisik daun yang terinjak mulai terdengar dari segala arah. Arif tahu, dia bukan lagi hanya mencari Nining. Kini, dia sedang berada di dalam perangkap yang sudah dipersiapkan dengan sangat rapi. Arif terdiam, tubuhnya membeku di tempat, merasakan hawa dingin yang kian menyusup ke dalam tulangnya. Suasana hutan semakin mencekam. Tetesan hujan yang semakin deras membuat tanah di bawah kakinya licin, seolah menghisap setiap langkahnya lebih dalam ke dalam kegelapan yang tak terlihat ujungnya. Ketegangan menggantung di udara, menekan dada Arif, membuatnya tak bisa bernapas dengan tenang. Tiba-tiba, sosok Nining yang basah kuyup itu kembali muncul di hadapannya. Hanya kali ini, matanya kosong dan tampak seolah tak hidup. Namun, ada sesuatu yang tidak wajar dalam pandangannya. Wajah Nining yang pucat terlihat membeku, tanpa ekspresi, seolah dia bukan lagi gadis yang dia kenal. "Nining?" Suara Arif hampir tak terdengar, namun ia tetap berusaha memanggil nama adiknya. Namun, Nining hanya berdiri di sana, matanya menatap kosong ke arah Arif, seolah menunggu sesuatu yang tak bisa dia mengerti. Tiba-tiba, bibir Nining bergerak pelan, mengucapkan kata-kata yang sangat berat untuk dipahami. "Arif, mereka." Suara Nining terdengar serak dan bergetar, seolah suara itu datang dari kedalaman kegelapan yang jauh di dalam dirinya. Arif terguncang, tubuhnya gemetar. "Nining, apa yang terjadi padamu? Apa yang mereka lakukan padamu?" Arif mulai berlari mendekati Nining, namun saat ia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, tubuh Nining tiba-tiba berbalik, bergerak dengan kecepatan yang tak wajar. Arif terkejut, hampir kehilangan keseimbangan. "Jangan!" Nining berteriak, suaranya seperti gema dari dunia lain. "Jangan dekati aku, Arif. Jangan ikuti aku." Arif terhenti, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ketakutan yang mendalam, jauh melebihi rasa takut yang ia rasakan ketika mencari Nining di hutan. Namun, rasa takut itu berubah menjadi kegelisahan, karena sekarang ia tahu ada sesuatu yang sangat salah dengan adiknya. Sesuatu telah menguasainya, bisik Arif pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, suara tertawa terdengar, rendah dan mengerikan. Itu adalah tawa yang tidak manusiawi, yang membuat bulu kuduk Arif berdiri tegak. Pria bertopeng itu, yang dulu pernah menyeret Nining ke dalam kegelapan, muncul dari bayangan. Senyum jahat menyeringai di wajahnya. "Kau sudah terlambat, Arif," ujar pria bertopeng itu dengan suara serak, yang semakin terdengar sumbing. "Adikmu sudah menjadi bagian dari kami. Ia tak bisa lagi kembali." Arif merasa dunia di sekelilingnya berputar. Tubuhnya hampir ambruk karena ketakutan. Namun dia tetap berusaha untuk berdiri tegak. "Tidak, aku tidak akan membiarkan kalian menang. Aku akan menyelamatkan Nining," teriaknya dengan penuh tekad, meski suaranya bergetar. Pria bertopeng itu hanya tertawa. Suara tertawanya melengking ke seluruh penjuru hutan, seolah seluruh dunia ikut bersamanya tertawa.
Kau pikir bisa menyelamatkannya, Arif? Dia sudah ada di tangan kami. Semua harapanmu sia-sia, ucap pria itu dengan tawa yang semakin mengerikan. Arif mendekat, matanya penuh dengan tekad, meski tubuhnya terasa lemah dan gemetar. Aku akan melawanmu, apapun yang terjadi, teriaknya. Dengan segala sisa keberanian yang ia miliki, Arif melangkah lebih dekat, berusaha untuk meraih Nining, yang kini berdiri di bawah bayang-bayang yang semakin gelap. Namun, sebelum dia bisa menyentuh Nining, tubuh gadis itu bergetar hebat, dan dengan tiba-tiba, Nining berbalik, matanya terbuka lebar, kosong dan penuh kebingungan. Arif, tolong. Suara Nining bergetar, seolah ada sesuatu yang lebih besar yang berusaha menguasai tubuhnya. Arif menatap Nining, matanya penuh rasa iba. Nining, kamu masih di sini. Kamu harus kembali, teriaknya, berusaha meraih tangan adiknya. Namun, sebelum dia bisa meraih Nining, pria bertopeng itu mendekat dan mengangkat tangannya dengan gerakan yang mengerikan. Tidak ada yang bisa mengubah takdir, Arif, ucapnya, sebelum melambaikan tangan dan tubuh Nining kembali tersungkur ke tanah. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar. Sesuatu yang gelap dan mengerikan mulai muncul dari kedalaman hutan. Hutan itu, yang tadinya sunyi, kini dipenuhi dengan suara gemuruh dan desisan, seperti ada kekuatan yang sangat kuat sedang terbangun. Arif merasa sebuah kekuatan tak terlukiskan mulai menghampirinya, semakin menekannya ke dalam kegelapan. Dengar baik-baik, Arif. Suara pria bertopeng itu terdengar semakin dalam, seolah datang dari kedalaman bumi. Kau tidak bisa melawan kegelapan. Hutan ini, dengan segala kekuatannya, sudah memanggilmu. Tidak ada jalan keluar. Kamu dan Nining adalah bagian dari kami. Arif, yang kini hampir kehilangan kesadarannya, memandang ke sekelilingnya, merasakan tekanan yang luar biasa di dadanya. Dia tidak tahu bagaimana bisa keluar dari kegelapan ini. Namun, tiba-tiba, dia mendengar suara lembut, suara yang familiar. Akang, tolong akui kesalahanmu. Suara Nining terdengar lagi, lemah dan penuh kesedihan. Arif menoleh dan melihat adiknya berdiri, matanya penuh kesedihan yang mendalam. Aku sudah menjadi bagian dari mereka, ucap Nining. Suaranya kini tidak lebih dari bisikan. Arif tersentak. Tidak, Nining, kamu tidak seperti itu. Kamu masih bisa kembali. Namun, seiring dengan kata-kata itu, langit di atas mereka mulai berputar, gelap, dan kabut tebal mulai menyelimuti hutan. Di sekeliling mereka, makhluk-makhluk gelap mulai muncul, melangkah dari kegelapan dengan tatapan kosong. Arif berlari, meskipun dia tahu bahwa setiap langkahnya semakin mendekatkan dirinya pada kehancuran. Nining, yang kini menjadi bagian dari kegelapan, hanya menatapnya dengan wajah penuh penyesalan. Akhirnya, dengan satu langkah terakhir, Arif jatuh ke dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Dunia sekitar terbungkus dalam kabut hitam yang menelan segala sesuatu, sementara suara tawa pria bertopeng itu bergema di telinganya. Selamat datang di dunia kami, ujar pria bertopeng itu. Suaranya teredam oleh kabut tebal yang kini menguasai hutan. Arif terengah-engah, hampir kehilangan harapan setelah bertemu dengan sosok Nining yang tak wajar. Namun, sesuatu dalam dirinya yang tak bisa dia jelaskan, memberikan dorongan yang kuat untuk terus bertahan. Meski tubuhnya lemah, tubuhnya yang dingin oleh hujan, dan ketakutan yang merasuk di setiap langkahnya, Arif tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Dia harus membawa adiknya pulang. Sosok yang ia lihat bukanlah Nining yang ia kenal. Tapi Arif tetap percaya, meskipun hantu kegelapan itu mengelilinginya, bahwa ada sebersih jiwa adiknya yang masih ada di sana. Keputusannya untuk tidak lari dari kegelapan menjadi satu-satunya harapan yang tersisa. Sambil melangkah melalui hutan yang kini terasa semakin berat, Arif menggenggam erat jasad Nining yang telah disembunyikan oleh tanah. Tanah yang lembab karena hujan tidak menghentikan tekadnya. Dia tidak akan membiarkan Nining terperangkap selamanya dalam kegelapan itu. Dengan langkah penuh keberanian, ia menggali tanah yang menutupi tubuh adiknya. Maafkan aku, Nining, bisik Arif. Air mata mulai mengalir dari matanya. Aku tidak bisa melindungimu, tapi aku akan membawa tubuhmu pulang.
Setidaknya, kamu bisa dimakamkan dengan layak. Arif mengangkat tubuh Nining dengan hati-hati. Tubuh yang sebelumnya tergeletak tak berdaya kini berada di pelukannya. Ia berjalan pelan melalui hutan, berusaha melawan rasa lelah dan ketakutan yang semakin mendalam. Setiap langkah terasa lebih berat, namun dia terus maju. Hutan yang sebelumnya begitu mengerikan kini mulai seakan memberikan jalan. Beberapa kali Arif merasa ada sesuatu yang mengawasi, namun dia tetap fokus pada tujuan utamanya membawa adiknya pulang. Langit yang gelap mulai tampak cerah, meskipun hujan masih turun dengan derasnya. Keheningan yang semula menakutkan kini menjadi semacam penghiburan, seolah Allah memberi izin untuk Arif melanjutkan perjalanan. Akhirnya, setelah perjalanan panjang, Arif melihat cahaya rembulan yang muncul di balik awan. Ia merasa harapan mulai tumbuh di hatinya. Hutan yang sebelumnya terasa seperti labirin kegelapan kini mulai tampak lebih ramah. Dengan tubuh yang hampir tak mampu lagi bergerak, Arif melihat garis desa di kejauhan. Desanya, rumahnya, tempat di mana ia bisa memberikan penghormatan terakhir pada Nining. Setibanya di desa, Arif disambut oleh angin malam yang segar, meskipun tubuhnya basah kuyup oleh hujan. Namun, di hatinya ada kedamaian. Meski fisiknya sangat lelah, ia merasa seperti beban yang sangat berat telah terangkat. Ia menuju rumahnya dengan langkah lambat, sambil membawa tubuh Nining yang terbalut kain sederhana. Rini, ibunya, yang sudah menunggu dengan cemas, langsung berlari saat melihat Arif datang. Wajah Rini yang penuh kecemasan berubah menjadi ekspresi terkejut dan khawatir saat melihat tubuh Nining yang tak lagi bergerak di pelukan Arif. Nining. Rini hampir tidak bisa berkata-kata, hanya bisa menangis melihat anak perempuannya yang telah pergi. Arif menatap ibunya dengan wajah penuh kesedihan. Ibu, Nining sudah pergi. Tapi aku bawa dia pulang, Bu. Aku bawa pulang untuk dimakamkan dengan layak. Dengan tangan gemetar, Rini meraih tubuh Nining, menyentuhnya dengan hati yang patah. Rini tahu, meskipun tubuh putrinya ada di hadapannya, jiwa Nining telah pergi, meninggalkan desa ini untuk selamanya. Namun, Rini juga tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah takdir. Hanya doa yang bisa mereka panjatkan untuk Nining, agar jiwa anaknya mendapatkan kedamaian. Malam itu, Arif, Rini, dan beberapa warga desa yang merasa kehilangan berkumpul di pemakaman desa. Mereka menggali kubur sederhana di tepi hutan, di tempat yang selalu dipenuhi oleh suara angin yang menenangkan. Hutan Kersana, yang semula menjadi tempat penuh ketakutan, kini menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi Nining. Rini memegang tangan Arif erat-erat, sementara warga desa lainnya berdiri di sekeliling mereka, memberi penghormatan terakhir kepada Nining. Semoga kamu tenang di sana, Nining. Kamu selalu menjadi cahaya bagi kami, ucap Rini dengan suara bergetar, meneteskan air mata. Arif menatap liang kubur yang kini sudah terisi dengan tanah. Hatinya terasa kosong, tetapi ia tahu bahwa inilah cara terbaik untuk memberi kedamaian pada adiknya. Dengan hati yang berat, ia menundukkan kepala, mengucapkan doa bagi Nining agar arwahnya diterima di sisi Tuhan. Sebelum kubur itu sepenuhnya tertutup, Arif berdiri untuk beberapa saat, menatap sekeliling, mencoba menyelami perasaan yang belum bisa ia pahami. Apa yang terjadi pada adiknya? Mengapa ia bisa terperangkap dalam kegelapan itu? Namun, saat itu juga, Arif merasa sesuatu yang aneh. Di balik pepohonan, dia merasa seolah ada yang mengawasi. Sebuah suara angin yang menyentuh telinganya seolah mengingatkan sesuatu yang belum selesai. Jangan biarkan hutan itu menang. Suara yang lembut namun penuh makna berbisik di telinganya. Arif menoleh, namun tak ada siapa-siapa. Dia merasa seolah Nining ada di dekatnya, memberi pesan yang belum sepenuhnya terungkap. Sesuatu di hutan itu masih menanti. Tapi untuk sekarang, Arif tahu, ia telah melakukan yang terbaik untuk adiknya. Nining kini beristirahat dengan damai, meskipun bayangan yang mengerikan masih menghantui desa Kersana. Dalam setiap ujian dan musibah yang menimpa kehidupan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hikmah yang tersembunyi di baliknya. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu bersabar dan tawakal kepada Allah dalam menghadapi segala bentuk cobaan,
seperti yang dialami oleh Arif dan ibunya, Rini. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ujian yang datang kepada kita, meskipun berat, adalah bagian dari ujian iman yang harus dihadapi dengan penuh ketabahan. Dalam setiap kesedihan, kita harus meyakini bahwa hanya Allah yang dapat memberi ketenangan dan penghiburan yang sejati, serta memberi petunjuk dalam menghadapi segala kesulitan. Selain itu, Islam mengajarkan kita untuk selalu berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan dalam menghadapi kesulitan dan agar kita dapat menerima takdirnya dengan hati yang lapang. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 51, katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditentukan Allah untuk kami, Dia adalah pelindung kami. Dan hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Kisah Nining mengingatkan kita bahwa takdir hidup, meskipun kadang tidak sesuai dengan harapan, adalah bagian dari perjalanan yang harus kita terima dengan penuh keikhlasan. Dengan berserah diri kepada Allah dan selalu berusaha untuk menjadi hamba yang sabar, kita akan memperoleh kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.